Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, karena bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas dan mengerjakan proses belajar dan walaupun di rumah saja. Salam serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan ini saya akan merangkum dua materi, yaitu yang pertama riya, kikir dan tafsir atau boros, yang kedua tadabbur. Yang pertama riya. Riya menurut bahasa ar-riya yang artinya menampakkan atau memperlihatkan kebaikan kepada sesama manusia. Sedangkan secara istilah yaitu riya melakukan ibadah niat supaya ingin dipuji oleh manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Riya merupakan sifat yang tidak boleh ada dalam diri seseorang, karena riya merupakan sesuatu yang amalan yang bisa menggugurkan amal ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberi barang berguna. Nah, maksud ayat di atas adalah janganlah kita selalu berbuat riya dan tidak memberi barang-barang berguna. Riya di sini, janganlah kita melakukan ibadah semata-mata hanya ingin dipuji oleh manusia lain. Seperti contohnya hanya mau melakukan sholat ketika banyak orang, hanya mau memberi hadiah atau sesuatu yang berharga hanya jikalau dilihat oleh banyak orang. Nah, hal tersebut tidaklah baik dan merupakan amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kikir. Kikir dalam bahasa Arab disebut juga dengan bakhil. Menurut istilah, kikir berarti sifat seseorang yang amat tercela dan hina dan tidak hendak mengeluarkan harta wajib dikeluarkan, baik dalam ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga, menurut ketentuan perikemanusiaan, sedekah, infak, hadiah dan lain-lainnya. Bakil menurut bahasa yaitu al-bakhil yang artinya menahan sesuatu, sedangkan menurut istilah bakhil adalah perbuatan manusia atau seseorang menahan dan tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib dikeluarkan. Sifat bakhil atau sifat kikir janganlah kita menanamkan pada diri kita, karena sesungguhnya perbuatan tersebut amatlah tercelah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Islam sangat membenci sifat bakhil karena sifat bakhil adalah karakter dari orang munafik dan tidak mau berkorban dan mengeluarkan sedikit saja hartanya untuk orang lain. Yang selanjutnya, tabzir atau boros. Tafsir atau boros merupakan salah satu sifat tercela. Tafsir atau boros disebut juga dengan berarti atau mempergunakan harta secara berlebih-lebihan. Dan janganlah kita selalu makan berlebih-lebihan, belanja berlebih-lebihan, karena sesungguhnya tanamkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya masih banyak di luar sana yang ingin memiliki apa yang kita punya, sedangkan kita menghambur-hamburkan berlebih-lebihan, tidak bersyukur. Jadi hendaknya lah kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan saya tambahkan, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Nah, ayat tersebut bisa
disimpulkan bahwa janganlah sekali-kali kita menghambur-hamburkan harta yang kita punya, karena Allah akan kufur atau kita termasuk orang yang kufur atas nikmat Allah. Dan orang yang tidak berlebih-lebihan akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi janganlah kita sekali-kali bersikap berlebih-lebihan, karena bisa jadi makanan yang kita buang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, adapun cara kita supaya terhindar dari kikir, riya, dan boros, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ilmu agama, belajar, dan mendekatkan diri kepada Allah tentunya, dan memperbanyak bersyukur, karena orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang materi selanjutnya yaitu materi kedua, takabur, yaitu takabur. Jadi takabur berasal dari bahasa Arab takabbara yutakabbiru, ya takabbaru, yang artinya sombong dan membanggakan diri. Secara istilah, sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa dirinya paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. Nah, sikap takabur ini tidak mau dikala oleh orang lain, merasa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling pintar, paling oke, dan paling bisa, menganggap orang lain tidak bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, di sisi lain disadari atau tidak, terkadang seseorang menampakkan sikap angkuh dan takaburnya. Apabila sikap takabur ini dilakukan sekali, barangkali orang yang di sekelilingnya belum memberikan predikat sebagai orang takabur, karena masih satu kali mungkin dia masih bisa mengubah dirinya ke jalan lebih baik, atau barangkali dia hilap sehingga dia melakukan takabur, dan belum bisa dikatakan takabur karena hanya masih melakukan satu kali. Nah, sebagai seorang muslim seharusnya menghindarkan diri dari sikap perilaku sombong. Teladan seorang muslim adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok manusia yang paling bergelimangan kemuliaan, kelebihan, namun beliau tidak pernah sedikit pun merasa lebih. Bahkan pada para pengikutnya pun dipanggilnya dengan sebutan sahabat. Sebutan sahabat ini mempunyai makna tersirat, yaitu kesetaraan. Jadi Rasulullah SAW memimpin yang mempunyai derajat tinggi, tetapi tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada pengikutnya yang disebut dengan sahabat itu. Nah, penyebab takabur besar kecuali orang yang memiliki sifat kesempurnaan. Pangkal dari itu adalah kesempurnaan agama dan keduniaan. Keagamaan adalah tidak akan sombong kecuali orang yang menganggap dirinya besar dan tidak menganggap dirinya menyangkut ilmu dan amal. Sedangkan keduniaan menyangkut nasab, kecantikan, kekuatan, harta, kekayaan, dan pendukung ilmu pengetahuan. Seseorang yang bertambah ilmu mudah tinggi dengan ilmu pengetahuannya, merasa kesempurnaan dan keindahan itu hanyalah miliknya dan merendahkan orang lain. Ia menganggap ia yang paling mulia daripada orang lain. Ia terlalu merasa lebih mulia untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, menyangkut urusan dunia, urusan dan akhirat. Orang yang zuhud dan para ahli ibadah tidak lepas dari niatnya, dari kesombongan dan kepogahan dan tindakan memikat hati manusia. Nah, adapun akibat dari takabur, orang yang sombong atau takabur tidak akan masuk surga, dan di akhirat nanti di dunia pun akan tersiksa. Akibat dari buruk takabur yaitu tidak menyadari bahwa segala keberhasilan yang diperolehnya adalah karunia Allah dan tidak mampu bersyukur karena merasa semuanya diperolehnya adalah kerja kerasnya ilmunya dan tidak berkembang karena
merasa hebat dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, akibat takabur pula sulit menerima nasihat dan masukan orang lain, dan karena sikap takaburnya dia tidak mau menerima pendapat masukan dari orang lain sehingga merasa dirinya lah yang paling benar dan tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain. Jadi sebagai kesimpulan dari saya, janganlah sekali-kali kita menanamkan dari diri kita dengan diri kita dengan sikap sombong atau takabur, boros, kikir ataupun ria, karena sifat-sifat tersebut merupakan sifat tercela Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan sifat tersebut. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, lebih memperbanyak ilmu dan memperdalam ilmu agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.